di Jakarta dapat medali for excellence. Kalau saya itu kayak kalau anak-anak lain kan biasa belajar gitu di tempat sepi. Lalu kalau saya tuh kayak umpamanya nonton YouTube atau TikTok gitu baru. Kalau ada apa pokok-pokok pemerintah tuh jalan masuk SMK itu kayak masih hancur gitu. Kita bisa jatuh itu kalau ini becek kalau hujan. Jadi minta tolong di. Selamat datang kembali di Papa Pos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Kali ini kita kedatangan sebuah tamu istimewa. Adik ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di SMK Negeri 1 Nabire. Ya, mungkin kita langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Dewi Puspaningrum, kelas 12 jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Iya. Oke. Gimana kabarnya Dewi? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Terus sekarang setelah sudah selesai ujian ya? Iya, sudah. Terus kegiatannya apa nih? Selesai ujian. Selesai ujian ini kan tinggal ini apa? Tinggal menunggu kelulusan begitu. Jadi bantu-bantu orang tua di rumah. Oh, seperti begitu ya. Berarti sambil bantu-bantu orang tua ya di rumah ya. Kita bicara masalah prestasi, ya kan? Tentunya Dewi punya prestasi tersendiri di bidang jurusan tersendiri juga. Ya. Kalau boleh tahu SMK Negeri 1 itu ada berapa jurusan sih? SMK itu ada 9 jurusan. 9 jurusan. Iya. 9 dari 9 jurusan ini Dewi di jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Kalau di Agribisnis Ternak Unggas itu hanya mengetahui apa saja? Mungkin pembelajaran apa saja yang bisa di Dewi dapatkan selama mulai dari kelas 10, 11 sampai 12 ini di Ternak Unggas, jurusan Ternak Unggas ini, Agribisnis Ternak Unggas. Apa-apa saja yang diajari? Kelas 1 itu kita belajar dasar-dasar pakan, yaitu tuh kita mengenal jenis-jenis pakan gitu. Kemudian ada dasar-dasar pemeliharaan, cara memelihara, terus alat-alat yang dipakai gitu. Lalu ada dasar-dasar kesehatan hewan. Kita bisa ternak kayak apa namanya? Mengenal jenis-jenis penyakit pada ternak unggas begitu. Selama ini selama Dewi di SMK Negeri 1 ini ada nggak pernah pengalaman Dewi yang mungkin bisa dibagi kepada teman-teman ataupun pemirsa Papa Pos TV Podcast? Pengalaman apa sih yang Dewi pernah alami ketika mungkin praktek ternak di bidang jurusan ternak unggas ini? Ada nggak pengalaman yang menarik bagi Dewi yang mungkin sulit dilupakan selama sekolah ya? Iya. Mulai dari kelas 10, 11 sampai kelas 12 sekarang. Ada nggak pengalaman itu? Pernah suatu ini kita PKL kan, kayak prakerin begitu. Kemudian ini kita kan panen telur apa begitu. Kita kasih bersihkan telur gitu. Saya pegang gini, pica tiba-tiba. Dia bilang, bukan saya yang kasih pica. Iya itu. Berarti tiba-tiba ya, maksudnya Iya, mungkin karena cangkangnya tipis. Oh, kita begitu. pegang sedikit langsung pica. Itu telur apa itu? Telur ayam petelur. Ayam petelur Iya. ya. Oh, begitu. Oh, itu pengalaman. Jadi dia baru itu sudah ada memang terus dipegang atau mungkin Iya. pas yang baru dikeluarkan oleh unggas itu? Tidak kan kita unggas kasih keluar, kita panen, Iya. kemudian ada kayak bersihkan kotoran-kotorannya. Saya kasih bersih begini, tiba-tiba pecah karena Cangkangnya terlalu tipis. cangkangnya terlalu tipis. Iya. Itu pengalaman juga ya selama Iya. ini yang Dewi alami selama dari kelas itu pengalaman kelas berapa itu? Kelas 12 kan prakerin. Oh, kelas 12 pekerin. Kemudian tentunya di bidang prestasi sebenarnya dari sejumlah pelajaran di bidang agribisnis khususnya ternak unggas ini, Iya. apa sih pelajaran yang paling Dewi sukai dan apa pelajaran yang paling Dewi nggak suka? Kalau pelajaran yang paling disukai itu kimia. Yang tidak paling disukai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris. Kenapa? Apa alasannya Dewi tidak menyukai bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris itu bagus loh. Maksudnya
eh, eh, prospek bahasa Inggris itu untuk saat ini, untuk zaman saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan loh. Apa yang membuat Dewi kok nggak suka dengan bahasa Inggris? Ada alasannya tentunya. Iya, kayak susah begitu karena cara bacanya beda, tulisannya beda lagi begitu. Ada kata-kata yang mirip lagi begitu. Kayak susah. Susah ya. Iya, Kemudian pelajaran yang disukai kimia. kimia. Yang saya tanyakan, Dewi kan jurusannya jurusan agribisnis ternak unggas. Iya. Kok yang disukai pelajaran kimia? Kimia tuh kayak banyak banyak unsur-unsur yang jarang diketahui orang gitu. Ya. Oh, Iya. iya. Mungkin pembelajaran kimia ini lebih ini Asik ya, gitu. asik Iya. begitu ya. Oke. Berarti Dewi sekarang posisinya kelas apa? Terus 12. 12. 12 ini kan berarti kelas akhir ya. Iya. Kelas akhir yang mungkin pada dasarnya mungkin sedikit lagi akan lulus Iya. dan menuju ke rencananya Dewi mau lanjutkan ke mana setelah lulus nanti dari SMK Negeri 1 Nabire? Mau Ini kuliah iya, Mas. atau mau kerja langsung atau bagaimana? Iya, mau kuliah sih. Rencananya Lagi kuliahnya di mana? daftar di Unpati Ambon. Oh, Unpati Ambon. Kok ke Ambon? Nggak ke Jawa Timur? Karena kan ada guru di sekolah gitu. Ditawarin, "Kamu ini ke tidak? Apa? Kuliah di Unpati. Kalau mau nanti dikasih bilang apa? Dosanya di sana dikasih beasiswa begitu." Oh, begitu Iya. ya. Jadi apa ya? Maksudnya karena ada informasi dari guru Iya. itu sehingga mungkin Dewi tertarik untuk mendaftar ke Unpati, Universitas Patimura ya, Iya. Ambon ya. Ambon. Oke. Rencananya nanti kalau di Unpati mau ngambil jurusan apa? Di SMK kan sudah ternak unggas jadi Ya. kayaknya ambil peternakan. Terus sekarang yang ingin saya tanyakan, Dewi tentunya bisa menceritakan ya, menceritakan kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang Dewi sudah raih selama bersekolah di SMK Negeri 1 Nabire ini. Mungkin Dewi bisa ceritakan itu dan berbagi dengan pemirsa di Papa Pos TV Podcast. Kelas 1 itu 2019 ikut LKS tingkat Mepagoa juara 1, kemudian dikirim ke provinsi dapat juara 3. Kemudian tahun kemarin tahun 2021 ikut LKS lagi dapat di Mepagoa dapat juara 1, kemudian ke provinsi dapat juara 1 lagi. Lalu dikirim lagi ke tingkat nasional. Di Jakarta dapat medali for excellence. Medali For excellence. For Kayak 10 besar excellent. gitu. Itu bidang apa itu? Bidang peternakan. Oh, bidang Livestock. peternakan. Iya. Apa namanya? Livestock. Livestock. Iya. Itu tingkat provinsi. Sampai tingkat nasional. Tingkat kemarin. nasional di mana Di, kemarin? Di Jakarta tapi online. Oh, Kan karena online. corona. Itu Dewi sampai ke sana ya? Maksudnya sampai mengikuti itu ya? Iya, nasional kan. Berarti lombanya apa? Apa nama apa? Lombanya lomba apa? Lomba livestock peternakan. Livestock peternakan. Iya. Itu diikuti oleh seluruh peserta dari 34 provinsi, tapi yang ikut cuma 25 provinsi di seluruh Indonesia. Dewi mewakili provinsi Papua. Papua. Iya. Wih, sangat luar biasa ya. Mewakili provinsi Papua. Satu-satunya yang mewakili provinsi Papua pada saat lomba itu hanya Dewi ya. Iya. Jadi satu provinsi satu orang gitu buat bidang livestock. Luar biasa. Dan Dewi dapat prestasi? 10 besar dapat medali for excellence. Wow, luar biasa. Ini prestasi yang luar biasa ya, medali for excellence ya. For excellence ini berarti suatu prestasi yang sangat luar biasa di bidang peternakan di peringkat tingkat sekolah SMA menengah kejuruan ya. Iya. Khususnya di bidang agribisnis, ternak dan lain sebagainya ya. Itu tahun berapa itu? Waktu itu Dewi mengikuti seleksi atau mengikuti lomba itu yang mendapatkan penghargaan for excellence itu? Tahun kemarin, tahun 2021. Bulan Oktober. Oktober ya. Iya, Tapi secara online ya. secara online. Jadi waktu lomba yang Dewi mendapatkan
for excellence itu di tingkat nasional ya, Iya. secara online. Apa saja sih yang dilombakan? Mungkin Dewi bisa menceritakan apa yang dilombakan pada saat itu, harus buat apa? Iya. Pertama itu kita buat brooding ring atau kandang indukan pengganti induk alami. Kemudian ada vaksinasi buat DOC. Lalu menghitung rata-rata berat DOC begitu, kebutuhan pakan, kebutuhan air minum. Kemudian ada bedah bangkai atau kayak diagnosa penyakit gitu. Jadi organ ini mungkin ada kelainan gitu, penyakitnya apa begitu. Kemudian ada lagi pemanenan. Pemanenan ayam afkir gitu. Ada lagi pemanenan buat telur, pengambilan sampel darah. Iya begitu. Berarti Dewi masuk dalam peringkat 10 besar Iya, for excellence itu ya, iya. yang diselenggarakan pada bulan Oktober Benar. kemarin Iya. secara online ya. Iya. Juara satunya dari mana? Juara satunya dari Jawa Timur. Oh, justru dari Jawa Iya. Timur ya. Oh, iya. Oke, sekarang Dewi juga mungkin bisa berbagi kepada teman-teman atau mungkin pemirsa di Papa Pos TV Podcast, cara belajarnya Dewi itu sebenarnya cara pembelajaran yang bagaimana sih sehari-hari? Di sekolahnya bagaimana? Kemudian di rumah cara belajarnya Dewi bagaimana sehingga Dewi itu bisa berprestasi? Iya. Kalau saya itu kayak kalau anak-anak lain kan biasa belajar gitu di tempat sepi. Lalu kalau saya tuh kayak umpamanya nonton YouTube atau TikTok gitu baru kalau ada apa pokok-pokoknya gitu baru dicatat begitu. Terus kalau di sekolah itu suka kayak diskusi sama guru atau enggak teman-teman begitu. Oh, Tidak suka baca saya. iya, jadi Iya. jadi lebih senang berdiskusi, Iya. lebih senang berargumen, Iya, adu benar. argumen dengan Benar. guru. Kemudian itu kalau di rumah cara belajarnya Ya tadi kayak nonton YouTube begitu. nonton YouTube. Oh, berarti dari YouTube kemudian Iya. Dewi pelajari begitu ya. Tapi kalau membaca nggak suka malah ya. Enggak suka. Oke. eh Kenapa Dewi bisa mempunyai sebuah alasan? Karena kan rata-rata itu anak-anak tuh biasanya jarang loh yang mau masuk habis lulus SMP mau masuk ke kejuruan itu, agak sedikit mungkin orang yang mau masuk ke situ. Dewi perempuan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, apa alasannya Dewi masuk SMK dan mengambil jurusan agribisnis ternak unggas? Mungkin Dewi bisa berbagi alasannya apa? Kayak saya tuh bapak tuh di rumah tuh banyak ternak gitu. Jadi seneng sama hewan-hewan gitu. Berarti awalnya itu ya. Iya. Berarti awalnya ketika melihat aktivitas orang tua sebenarnya yang Iya, membuat benar. Dewi nggak masuk SMA negeri, malah masuk SMK Iya. SMK kejuruan ya. Benar. Oh begitu. Tapi orang tua support nggak Support. ketika Dewi mengambil sekolah di SMK kejuruan? Ya kalau orang tua tuh senyamannya saya saja. Oh begitu. Iya. Berarti support ya Mendukung. Iya. dan mendukung penuh ya. Dan memang ya itu pilihan itu kan ada di anak biasanya Iya. ya. Kan anak juga pengennya, ada yang pengen ke sini, ada yang pengen ke situ, ada yang pengen mau ambil SMA mungkin ke SMA negerinya, ada yang pengen mungkin kayak macam Dewi begini mungkin karena melihat aktivitas orang tua akhirnya tertarik untuk mengambil di SMK kejuruan di agribisnis ternak unggas. Nah, itu persoalan yang sangat lumrah ya kalau Iya. menurut saya. Tetapi yang jadi pertanyaan nih, kenapa Dewi kok kayak macam gimana ya? Maksudnya gini, persoalan ternak unggas itu persoalan yang akan menjurus kepada, pertama, mungkin kita selesai dari SMK kejuruan itu, intinya bahwa mungkin kita bisa membuka usaha. Iya. Ya kan? Tapi juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tadi Dewi mengatakan bahwa Dewi akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Ke perguruan tinggi di Unpati Ambon dan mengambil jurusan peternakan. Terus peternakan itu nanti ketika Dewi sudah kuliah nanti, seumpamanya di perguruan tinggi nanti Dewi udah kuliah,
Kenapa Dewi mengambil jurusan peternakan? Apakah Dewi dari sekarang sudah punya perencanaan untuk mungkin nantinya ke depan akan membuka usaha sendiri atau seperti apa? Iya, pengen jadi wirausaha sih. Sebenarnya bisa Iya, jadi wirausaha. Cita-cita Dewi memang berwirausaha ya. iya, Oke, begitu. Kemudian satu lagi pertanyaan, berapa bersaudara? 3. Tiga. Berarti Dewi Kedua. anak kedua. Selama ini Dewi lihat kalau dari pengalaman Dewi sendiri, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, gimana sih guru-guru di SMK Negeri 1 Nabire itu? Guru-gurunya sih bagus sih. Kayak mereka tuh sudah berkualitas di bidangnya masing-masing, kan banyak jurusan itu. Jadi mereka tuh sudah kayak sudah berkualitas di bidangnya masing-masing, di ATU, multimedia di multimedia begitu. Begitu. Iya, Pasti ada guru favoritnya Dewi, iya kan? Nah, ada. selama sekolah kan pasti ada nih. Siapa sih guru favoritnya Dewi? Banyak sih guru favoritnya. Bisa disebutkan? Kalau yang laki-laki itu ketua jurusan saya, Pak Pasti. Paskalis. Heeh. Kemudian kalau yang perempuan itu guru jurusan juga, namanya Bu Helen. Bu Helen. Iya, Berarti papa sekali sama Bu Helen ya. iya. Apa yang membuat Dewi memfavoritkan mereka berdua? Karena apa? Kalau Bu Helen itu kalau di kelas tuh orangnya kayak tegas begitu. Oh gitu ya? Tapi kalau di luar mau kita main-main gitu, kayak teman biasa gitu, jadi asik. Asik ya, Iya. iya. Kalau papa sekali? Kalau Pak Paskalis tuh orangnya kayak pekerja keras gitu kayaknya. Iya, Jadi tapi kayak tanggung jawab gitu orangnya. ya, melatih diri untuk siswanya bisa bertanggung jawab ya Iya. terhadap apa yang dia buat ya. Iya. Itu sangat luar biasa sekali ya kalau kita lihat kalau macam persoalan-persoalan dari peserta didik gitu, guru bisa memberikan sebuah pemahaman tentang edukasi tentang disiplin. Iya, benar. Itu sangat luar biasa sekali dan kita memang selama bersekolah memang harusnya dididik seperti itu. Iya, kayak mencontohkan Ya, yang baik. ya mencontohkan yang baik. Yang berikut yang ingin saya tanyakan, punya teman favorit tidak? Atau teman akrab ada nggak? Kurang sih. Kurang ya. Iya. Tapi ada. Yang paling akrab dengan Dewi siapa sih? Tadi Bu Helen jadi kayak teman Oh gitu ya. Iya. Justru bukan dari teman siswa sendiri ya. Justru gurunya yang jadi Iya, teman benar. favorit ya. Iya. Oh luar biasa. Berarti memang Dewi ini merupakan salah satu siswa yang betul-betul memang ingin untuk bisa inovasi kemudian berkreasi tetapi dengan lawan yang lebih mungkin lebih Iya. ini ya, lebih setingkat lebih tinggi dari Dewi sendiri ya, karena kalau sama teman-teman yang lain akrab nggak? Biasa aja kayak Biasa. teman sekelas gitu. Oke, gitu. Pandangan Dewi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nabire ini seperti apa? Yang Dewi lihat dunia pendidikan di Nabire ini kayaknya masih ada yang kurang deh. Yang harus dibenahi seperti apa? Mungkin Dewi merasa udah cukup atau bagaimana? Kira-kira menurut pandangan Dewi dunia pendidikan di Nabire ini seperti apa? Kalau di Nambire ini kayak setiap sekolah kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi mungkin dari Pemda kayak apa namanya? Kementerian Pendidikan gitu bisa kayak ada penyuluhan atau bantuan-bantuan gitu. Berarti harus ada support lah Iya, ya, support ke pemerintah ya. Iya. Ke pemerintah, support ke pemerintah, support dari pemerintah, support dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang ada di Iya. Nabire ini ya, terutama sekolah-sekolah yang mempunyai satu track record yang betul-betul bagus ya. Iya. Menurut Dewi sendiri selama ini peran pemerintah seperti apa di dunia pendidikan di Kabupaten Nabire ini? Sudah berperan betul atau belum berperan betul untuk ke dunia pendidikan ini? Menurut penglihatan Dewi secara kacamata Dewi sendiri? Kayaknya kurang sih. Kurang ya, Iya. masih kurang ya, masih perlu Iya. ada dukungan ya Benar. dari pemerintah daerah ya. Iya. Oke, oke. Contohnya seperti apa sih yang Dewi inginkan supaya pemerintah daerah ini bisa mendukung? Contohnya Dewi maunya seperti apa kalau di dunia pendidikan? Pemerintah harus apa? Kayak umpamanya kayak setiap tahun begitu kayak mengadakan lomba tingkat sekolah atau lomba tingkat kayak anak remaja begitu
supaya bisa mengasah kemampuan diri begitu, supaya Ya, lebih maksudnya iya lebih 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 apa ya? Maksudnya lebih apa ya? Bergengsi begitu ya. iya Maksudnya harusnya pemerintah memfasilitasi hal itu ya. iya Maksudnya kalau boleh pemerintah sering-sering lah iya membuat lomba atau iya mungkin olimpiade antar wilayah begitu ya, iya mungkin antara SMK A dengan SMK ini, kemudian SMA ini dengan SMA ini mungkin ya, iya seperti begitu ya. Jadi intinya banyak sih yang kita dapati selama ini dari siswa-siswa, kemudian baik yang dari kejuruan maupun yang dari menengah umum, memang rata-rata seperti begitu. Banyak yang meminta untuk peran pemerintah itu betul-betul bisa memberikan sebuah edukasi atau sebuah daya saing yang luas di bidang iya pendidikan, karena memang rata-rata anak-anak sekolah atau siswa-siswa SMA itu harus lebih bergengsi dan harus lebih lebih apa ya, bersaing lah di dunia iya. pendidikan. Kira-kira menurut Dewi sendiri di dunia pendidikan di Nabire ini apa yang mungkin harus cepat dilakukan oleh pemerintah daerah? Selain tadi, selain lomba dan mungkin olimpiade, apa selain itu apa lagi yang harus mungkin pemerintah lebih cepat, harus cepat membuat atau melakukan hal itu? Kayak ini apa namanya, kayak anak-anak itu kan banyak yang bolos gitu kan, Mhm. jadi itu kayak lebih ketatkan gitu. Iya Jadi maksudnya eh apa di sekolah-sekolah itu harus lebih diperketat lagi ya iya tentang benar. pengawasan terkait dengan murid-murid yang ada di sana begitu. Maksudnya jangan sampai berkeliaran di jam-jam Iya sekolah. Maksudnya seperti iya begitu ya. Oh, berarti harus ada pengawasan. benar. Berarti pengawasannya harus lebih diperketat lagi. Selain itu, kalau untuk SMK, kita bicara SMK ini. Iya. Kalau untuk SMK sendiri, apa sih yang harapan Dewi untuk pemerintah daerah bisa membantu SMK? Dari sisi apa yang harus pemerintah daerah bisa perhatikan kalau kita bicara sekolah menengah kejuruan? Kalau untuk pemerintah tuh jalan masuk SMK itu kayak masih hancur gitu, kita bisa jatuh itu kalau ini becek kalau hujan, jadi minta tolong dicepat diperbaiki gitu. Oh, itu ya salah satu Iya infrastruktur ya, iya berarti benar. infrastruktur jalan dari masuk mulai contohnya ke macam sekolahnya Dewi ya, Iya SMK Negeri 1 Nabire ya. iya Berarti jalan masuknya harus perlu diperbaiki. iya Memang selama ini belum ada perbaikan dari pemerintah daerah. belum. Oh, iya iya. Berarti harus diperhatikan juga ya masalah jalan itu ya, karena itu sangat 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 dibutuhkan iya ya, sangat benar, dibutuhkan oleh para siswa. aksesnya. Akses Iya transportasinya hanya lewat situ saja. iya Oh, itu harapan Dewi ya. iya Kalau boleh dinas terkait atau pemerintah daerah lebih cepat memperhatikan hal itu ya. iya benar. Oke. Selain jalan atau infrastruktur untuk di lingkungan sekolah apa lagi? Kalau di SMK sih sudah sangat bagus sih, Bagus kalau ya. kayak lab-lab gitu. Sudah inilah ya. Iya Eh, Iya, kita kalau bicara masalah prestasi, tentunya tidak terlepas daripada support dan dukungan dari orang tua maupun iya guru guru. serta teman-teman kita yang ada di Iya. sekitar. Selama ini dukungan support dari guru SMK Negeri 1 terhadap Dewi untuk mempertahankan prestasi seperti apa dukungannya? Dukungannya sih sangat luar biasa gitu, kayak setiap hari itu selalu dibimbing, ini yang betul begitu, setiap hari itu dibimbing gitu, diajar. Mm-mm. Terus selain diajar dibuat apa lagi? Kayak umumnya kemarin itu kan ikut lomba LKS kan, Pak Guru suruh ini penelitian buat ayam Ya, supaya produksi telurnya meningkat begitu. ya. Iya Jadi itu dibuat iya penelitian. iya, Berapa lama itu penelitian? penelitiannya 1 bulan. 1 bulan. Iya, Selama 1 bulan penelitiannya seperti apa? Mungkin Dewi bisa cerita. Mulai dari awal tuh seperti apa? penelitiannya tuh tentang produksi telur, jadi kita memberikan buah merah, jadi air minumnya tuh kayak mana ya? Kayak tambahan nutrisi begitu, jadi kita berikan itu, jadi setiap hari ditimbang telurnya mengalami peningkatan atau tidak. Mm-mm. Kemudian, Kemudian 1 bulannya tuh dihitung rata-ratanya berapa, jadi indeks produksinya berapa begitu, mm-mm. jadi
mengalami peningkatan berapa persen gitu. Dari hasil penelitian Dewi sendiri yang kemarin dilakukan bagaimana? Ada peningkatan Iya, nggak? peningkatan. Peningkatannya Iya, ada ya? ada. Ada ya. Berarti indeks prestasi apa peningkatannya cukup signifikan ya? Iya, bagus. Oke. Kemudian yang lain itu selain itu dukungan dari teman-teman seperti apa kepada Dewi dalam menjaga prestasi selama ini? Mereka support sih, kayak kalau saya belajar gitu mereka kayak bantu saya diskusi begitu, belajar Begitu ya. diskusi. Orang tua juga begitu ya. Kalau Iya. di rumah tetap memberikan dukungan juga ya. Iya, pasti. Oke. Oke, kita banyak sudah menceritakan sebuah hal-hal yang bisa memberikan apa pencerahan, kemudian bisa memberikan edukasi ya buat teman-teman kita yang ada di rumah, kemudian juga kepada mungkin orang tua dan lain sebagainya. Bahwa kami dari Papa Pos TV Podcast ini hanya ingin memberikan sebuah eh, apa ya, semacam dialog atau mungkin talk show yang betul-betul bisa membuat orang itu semua bisa senang dengan menonton hal itu. Menurut Dewi, ini pertanyaan yang paling terakhir. Dewi, apa yang Dewi tahu tentang Papa Pos Nabire? Tahu nggak selama ini? Nggak tahu sih. Nggak tahu, baru tahu kali ini ya? Iya. Baru tahu kali ini. Kemudian siapa yang kasih informasi ini ke Dewi kemarin? Dari kepala jurusan. Kepala jurusannya, Iya. untuk ada podcast di sini ya. Iya. Kalau Dewi lihat sendiri, kalau Papa Pos TV Podcast ini seperti apa? Bagus sih karena sudah ada YouTube-nya, ada podcastnya gitu. Jadi masyarakat Nabire tuh lebih kenal dengan Papa Pos gitu. Kayak saya kan pertamanya nggak tahu, jadi tahu gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Dewi Puspaningrum yang merupakan siswa berprestasi dari SMK Negeri 1 Nabire, jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Ini sangat luar biasa karena baru kali ini saya melihat bahwa seorang perempuan yang berani mengambil jurusan ternak unggas. Biasanya perempuan itu kan lebih kepada jurusan-jurusan yang ya lebih mungkin lebih ini, tapi kali ini justru siswa berprestasinya dari ternak unggas. Ya mudah-mudahan SMK Negeri 1 bisa menjadi sebuah sekolah yang bisa mendorong prestasi murid dalam segi hal apapun, terutama dalam sekolah-sekolah yang siap pakai dan siap go public ya. Makanya kemarin kami melihat bahwa SMK Negeri 1 ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi sekolah favorit di Nabire. Ya, semoga perbincangan kita di Papa Pos TV Podcast kali ini lebih menarik perhatian daripada pemirsa di rumah, kemudian orang-orang yang selalu menikmati hiburan dari Papa Pos TV Podcast, dengan harapan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya di Papa Pos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran.